Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kazain Anafasa Juwana, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2201015050 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya mengerjakan tugas akhir dari bimbingan klasik kali ini di sekolah SMA Adiluhur. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman. Kalian apa kabar semuanya? Di sini, sebelum kita memulai bimbingan klasik pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, sesuai keyakinan masing-masing. Pagi hari ini, apakah kalian sekelas pada hadir semua atau ada yang tidak masuk? Boleh dibantu satu orang? Namanya udah dia alasannya sakit. Kita doakan semoga ia cepat sembuh ya. Nah, sebelumnya kalian ada yang tahu tidak kita pagi hari ini mau belajar apa? Tahu. Di sini pagi hari ini kita akan belajar bimbingan klasikal, di mana bimbingan klasikal itu adalah suatu layanan dalam sebuah konseling yang diberikan kepada siswa di dalam suatu kelas. Nah, yang bertujuan untuk membantu perkembangan pribadi, sosial, dan karir. Oke, contohnya yaitu seperti kita pada saat ini dan nanti akan kita laksanakan ya. Nah, karena proyektornya tidak bisa, kalian boleh melihat PPT-nya dari HP ya. Iya. Di slide pertama, ada yang bisa bantu tebak itu ada gambar apa, atau ada yang bisa bantu analisis dari gambar tersebut. Boleh angkat tangan terlebih dahulu ya teman-teman. Silakan. Dari gambar yang pertama di sebelah kiri menampilkan sekelompok remaja yang tampak sedang bersantai dan berinteraksi. Ini wakil kelompok usia yang rentan terhadap konten online yang tidak batas. Lalu yang gambar kedua itu yang di tengah menunjukkan laptop dengan ikon kaca pembesar yang disarankan pada simbol 18+ yang diingkari tanda silang. Lalu ini melambangkan pencarian atau akses ke konten dewasa secara online. Laptop menjadi media utama akses konten tersebut. Lalu gambar yang ketiga itu menunjukkan otak yang terluka dan dibalut perban, menggambarkan dampak negatif konten dewasa terhadap perkembangan otak anak. Otak yang terluka dan ekspresi sedih menunjukkan trauma mental dan emosional. Terima kasih ya. Sebelumnya ada yang bisa bantu analisis lagi? Ada tidak yang ingin membantu jawab? Angkat tangan terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Jadi di gambar pertama itu ada sekelompok remaja yang sedang berinteraksi atau bincang-bincang. Lalu di gambar kedua itu ada konten di media sosial tentang konten yang tidak pantas atau konten 18+. Terus di gambar ketiga itu ada otak yang diperban itu konten itu bisa mempengaruhi otak sang anak. Terima kasih ya jawabannya. Nah, itu semua betul ya teman-teman.
ini kita akan mempelajari bahayanya kecanduan menonton pornografi ya. Di slide selanjutnya, saya memaparkan tentang apa sih pornografi itu atau apa itu pornografi. Nah, pornografi adalah segala bentuk gambar, video, tulisan, atau suara yang menampilkan atau yang menggambarkan aktivitas seksual dengan tujuan untuk membangkitkan hawa nafsu. Kemudian, di slide selanjutnya ini, mengapa sih banyak remaja yang tertarik untuk menonton konten tentang pornografi itu? Selanjutnya, saya mengajak kepada peserta didik untuk menonton video yang terkait dengan materi pornografi. Udah sepi liat video yang udah di-download ah. Matiin lampu sama pakai headset nih biar lebih seru. Oh ya, selimut jangan lupa biar gak ketahuan. Oh ya anjir, videonya seru jadi pengen nyoba. Sepi gak ada yang lihat nih. Bu, keluar yuk. Ayo Pak kasih tahu dulu anaknya suruh siap-siap. Duh, gue lupa kunci pintu kamar lagi. Kamu ngapain, Nak? Nggak ngapa-ngapain Pak. Jam segini udah matiin lampu sama selimutan. Kamu ngapain coba? Coba sini Bapak lihat HP kamu. Nih, Bu, lihat nih. Anak kamu nonton yang gak bener nih. Ya Allah Kosi, kamu gak seharusnya nonton begituan. maaf Bu, itu kok sih baru sekali nyoba. Aku tadi lihat internet. Bohong kamu. Bapak cek di HP kamu banyak video yang gak bener, Kosi. Ya sudah 3 kali Pak. Terlalu banyak nonton video porno gak bagus Kosi. Pak gimana ini anak kita udah kecanduan pornografi. Apa kita bawa ke psikolog aja ya Pak? Soalnya gak bagus buat perkembangan kognitif anak kita. Psikolog ya, Bu? Bapak pikir tadi mau dibawa ke Pak Ustadz, tapi yaudah deh, kita bawa Kosi aja ke psikolog biar dia gak kecanduan lagi. Halo, selamat siang. Boleh saya tahu siapa namanya? Selamat siang Pak, nama saya Kosi Pak. Oh, nama kamu Kosi. Baik, Kosi, sekarang aku boleh tahu nggak umur berapa? Sekarang saya usianya 18 tahun Pak. Oh, 18, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya, menurut Kosi, tindakan Kosi yang menonton video tersebut itu baik atau buruk? Buruk Pak. Lalu, apakah tindakan yang Kosi lakukan saat menonton video tersebut boleh dilakukan? Nggak boleh Pak. Nah, baik Kosi sekarang sudah tahu. Nah, Kosi saat ini berada di fase masa remaja, di mana pada fase ini Kosi memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, serta ingin mencoba banyak hal baru. Hal tersebut adalah hal yang wajar dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sebenarnya tidak masalah jika menonton video dewasa untuk edukasi. Tetapi dalam kasus Kosi sekarang, Kosi ingin mengetahui apa isi dari video tersebut dan mendapatkan stimulus atau sensasi berupa bagaimana rasanya jika Kosi melakukan hal tersebut secara langsung. Sehingga Kosi berimajinasi terlalu jauh dengan kenikmatan tersebut. Hal itulah yang tidak boleh dilakukan, karena itu akan mempengaruhi perkembangan kognitif Kosi nantinya. Bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi fungsi kognitif saya Pak? Sedangkan saya baru menonton video tersebut 3 kali dan tidak berturut-turut. Nah, baik, saya akan beritahu. Karena berawal dari rasa ingin tahu tadi yang dibilang Kosi, lalu kamu menonton itu dan mencobanya terus-menerus, maka kamu akan membayangkan bagaimana rasa itu, dan terus memacu rasa penasaran, serta ingin mencoba lagi dan lagi. Nah, dan akan menimbulkan adiksi, atau yang biasa kita sebut dengan kecanduan, yang akan berujung pada suatu kebiasaan yang buruk, Kosi. Wah, bahaya sekali ya Pak. Lalu bagaimana cara saya untuk menghindari terjadinya kecanduan pornografi Pak? Pertanyaan yang bagus, Kosi. Caranya mudah saja. Karena kamu masih sangat muda, sibukkanlah diri kamu dengan kegiatan-kegiatan positif. Jangan biarkan diri kamu menganggur, karena dapat mengundang pemikiran untuk melakukan hal-hal yang berbau pornografi. Pastikan semua waktu luangmu terpakai untuk melakukan aktivitas positif seperti melakukan hobi kamu. Dapat berbentuk apapun, yang penting tidak merugikan kamu dan orang lain, seperti membaca buku, bermain Mobile Legends, olahraga workout, push up 50 kali, terus organisasi, ikut LMPI, dan sebagainya. Itu ya, Kosi. Oh, seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Sama-sama, Kosi, jangan diulangi ya. Selanjutnya, saya menanyakan apa saja sih faktor dari kecanduan pornografi itu. Ini ada faktor kecanduan pornografi. Pertama, adanya dari teman sebaya atau teman seumuran. Kedua, yaitu adanya peran media sosial. Ketiga, yaitu adanya pengaruh lingkungan dari peserta didik tersebut. Keempat, yaitu ada kurangnya perhatian, pengawasan, dan pendidikan dari orang tua atau dari keluarganya. Nah, di slide selanjutnya, saya mengajak kepada seluruh peserta didik untuk melakukan ice breaking.
ice breaking dari saya yaitu mengajak bermain tepuk pagi sekali, siang 2 kali, dan sore 3 kali. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada apa aja sih dampak dari kecanduan menonton pornografi itu. Meniru melakukan tindakan kedua. Yang kedua itu menjadi tertutup atau menghindar dan tidak pede. Yang ketiga itu adalah dan dilakukan. Selanjutnya yang bisa bantu menjawab dampak dari kecanduan menonton pornografi itu. Yang di sebelah sini ya, nah dari jawaban teman-teman itu semua benar ya. Dampak dari kecanduan menonton film pornografi itu bisa bisa menjadi seseorang itu meniru tindakan dari sebuah seksual itu karena apa yang sudah dia lihat dari konten tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada seorang remaja itu bisa menjadi tertutup atau minder dari sosial atau dari pertemanannya seorang remaja dan menjadi tidak percaya diri, dampak dari kecanduan. Selanjutnya yaitu ada bisa membentuk nilai sikap yang negatif. Nah, betul yang dikatakan oleh Jasmine, katanya dampak dari pornografi itu bisa menjadi lemah. Nah, itu betul sekali ya. Di situ karena menyebabkan sulitnya konsentrasi belajar hingga bisa menjadi terganggunya jati diri dari seorang remaja. Nah, selanjutnya yaitu dampak dari kecanduan perilaku seksual menyikap pada orang lain atau bisa melakukan kejahatan. Nah, kalian ada yang pernah lihat nggak dari media sosial? Kalau misalkan ada berita kayak di kereta gitu suka ada pelecehan seksual, apakah ada yang tahu? Nah, ya. Dan tidak hanya di kereta doang, tapi ada banyak ya di luar lainnya. Nah, kalian apakah tahu bagaimana sih caranya mencegah dari pornografi itu? Apakah ada yang bisa pendapat atau menjawab? Bagaimana pencegahannya dari pornografi atau tindakan seksual? Ya, silakan. Itu dari peran orang tua maupun edukasi seksual. Yang kedua itu ada program edukasi efektif teori yang dilaksanakan di sekolah. Itu ada pendidikan seksual sejak dini. Yang keempat itu kegiatan positif dan pengembangan diri. Nah, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa membantu menjawab bagaimana sih pencegahannya? Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari kakak yaitu cara pencegahannya dari peran orang tua ya, atau kita sebelumnya mungkin diajari pengawasan atau diajari oleh guru dari kalian atau orang tua mengajarkan tentang edukasi pengawasan dari seksual. Nah, selanjutnya yaitu kalau dari sekolah mungkin ada program psikoedukasi di mana itu dilakukan di dalam kelas oleh guru BK atau yang lainnya.
Kemudian kita harus belajar loh, kita harus belajar pendidikan seksual sejak dini. Nah, caranya gimana Pak? Caranya itu sangat simpel dan gampang. Kita mengetahui batasan dari lawan jenisnya. Itu bisa mencegahnya. Kemudian ada bisa melakukan kegiatan positif, yaitu seperti mengikuti sebuah kumpulan yang positif atau organisasi, atau beribadah ya, beribadah, kemudian membaca buku atau yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu di sini kakak akan membentukkan sebuah kotak PD, di mana kotak PD ini boleh dilihat ya teman-teman dari kakinya masing-masing. Sudah pada melihat di HP masing-masing. Nah, di sini kakak akan membagikan 3 kelompok, di mana yaitu sudah ditulis oleh wali kelas. Di sini kelompok 1 yaitu ada Wahyu, Fauzi, Laila, Dalila, Raisa, Amauna, Lulu, Dalu, Dewi, Melati, dan Fatah. Nah, bisa berpindah di kelompoknya masing-masing ya teman-teman. Kelompok 1 di sini atau bisa baca di bawah. Selanjutnya yaitu ada Malika, Nawal, Alisa, Naila, Badru, Raka, Daki, Jasmine, Moza, Adelia, dan Rifki. Selanjutnya kelompok 2 di sini. Kelompok 2 di sini ya, bisa berpindah. Ayo, yang udah pada tahu kelompoknya ke siapa aja. Ketiga yaitu ada Cecil, Fauzan, Radil, Faiz, Raja, Junior, Arya, Delvi, Trisna, dan Raffi. Teman-teman bisa berpindah teman-teman di kelompoknya ya. Nggak jaga ya kok. Gila awal. Rekam loh. Wah, ya lo. Justru malu juga. Pornografi sesuai usianya dia Bagaimana selanjutnya dan karena sudah kecanduan menonton Hey,
lawan jenis sebagai objek kuantitatif. Sabar, Jo. Berarti sama Jaki sini. Iya. Nah, ini kelebihan Apaan sih? Buku dan Terus tuh Mantap. Loh, mau gua. Wih, lama banget woi. Deskripsinya gini, yang seorang anak udah belum? dan jangan lupa beribadah. Iya betul. Melakukan hal-hal positif, cowok. Diri dengan positif. Ah, ya. Dengan hal positif, melakukan hal yang lebih positif. Wih. Nah, jangan lupa beribadah. Ditompo aja. Di slide berikutnya ada link evaluasi ya. Nah, di mana kalian silakan mengisi link yang berada di dalam tadi kalian sudah mengerjakan LKPD yang sudah kita berikan. Nah, kakak minta untuk satu kelompok atau satu orang dari kelompok tersebut untuk membacakan LKPD yang sudah ditulis atau dijawab. Oke, kelompok satu boleh keluar. Siapa yang ingin membaca? Awalnya Fikri hanya melihat, namun lama-lamaan dia merasa penasaran dan mulai mencari sendiri soal pornografi. Semakin hari kebiasaannya itu semakin sering. Bahkan ia mulai menjadi malas belajar dan sulit fokus di kelas. Temannya mulai memberi kakak Fikri sering mengatakan candaan yang tidak cocok. Pertanyaan pertama itu tentang apa penyebab awal Fikri terjerumus melakukan konten pornografi. Jawaban kami adalah Fikri terjerumus pornografi oleh masih belajar. Kedua, apa saja perubahan perilaku yang muncul pada Fikri? Jawaban kami adalah sikap Fikri yang seringkali mengatakan candaan yang dilakukan, suka menyendiri dan malas belajar. Yang ketiga, apa dampak sosial dan akademik dari kebiasaan Fikri tersebut? Jawaban kami adalah Fikri menjadi susah fokus dalam belajar, sering menyendiri dan malas belajar. Yang terakhir, jika kamu adalah anak Fikri, apa yang akan kamu lakukan? Jawaban dari kelompok kami adalah menasihati dan memberi solusi agar Fikri dapat memperbaiki kebiasaannya agar lebih positif. Sudah ya teman. Nah, di slide berikutnya yaitu ada hasil evaluasi dari bimbingan klasikal pada hari ini ya teman-teman. Nah, kalian boleh dibuka kemudian tolong diisi ya.
ke kita terus baru. Sopan banget ini aja banget. Pesan atau saran? Selesai isinya. Boleh nanti konferensi ya. Nah, mungkin udah sini udah dulu acara yang teman-teman mungkin di sini berangkat terlebih dahulu ya. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali di lain waktu atau nanti kita jadwalkan kembali. Teman-teman mungkin di sini berangkat terlebih dahulu ya. Mungkin nanti kita bisa bertemu kembali di lain waktu atau nanti kita jadwalkan kembali. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu karena di awal nanti sudah berdoa terlebih dahulu, kemudian di akhir kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah SMA Adi Luhur yang sudah mengizinkan saya untuk membuat tugas akhir dari bimbingan dan klasikal.